Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Video kali ini sangat spesial karena tiba-tiba saya disiapkan sebuah mobil balap Porsche 911 RSR. Lihat ini, bahkan udah dikasih namanya saya. Bukan buat coba balap, tapi untuk mencoba mobil ini. Tadinya saya pikir ya 911 gitu kan, maksudnya saya juga pernah coba gitu ya 911 yang GT3, tapi enggak. Ini 911 yang sangat berbeda, produk yang sangat spesial, dan harganya sangat mahal. Sebagai perbandingan, ini ada Lamborghini Huracan Super Trofeo, mesin 5200 cc, V10, sangat kencang. Ini dalam keadaan baru, harganya mungkin sekitar 4-5 miliar rupiah. Yes. Mobil yang di belakang saya ini, believe it or not, sekarang nilainya hampir 70 miliar rupiah. Ini adalah review dan test drive dari Porsche 911 RSR. I'm never signing out. Throw my elbows up and my money out. Cause I came to get down, so let's run it up. No too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on, cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's in a... Oke, sekarang kita ngomong dulu kenapa mobil ini sangat mahal. Yang pertama, mobil ini tidak dibuat dari Porsche 911 yang dimodifikasi. Seperti misalnya yang Porsche Sprint Cup di Mandalika, even di kejuaraan GT3, itu adalah basisnya Porsche 911 yang Anda bisa beli di jalanan, kemudian dimodifikasi untuk balap. Ini hanya setengahnya 911. Dan mesinnya juga mengusung mesin boxer paling besar yang pernah dibuat oleh Porsche. Jadi mobil ini dia bukan rear engine seperti kebanyakan 911, tapi dia mid engine. Yang tadinya mesin itu di belakang, axle belakang, sekarang di depan. Sekarang mesin kira-kira di sini. Tadinya di belakang sini, sekarang di tengah. Dan itu dibuat untuk karakter handlingnya lebih bagus. Serta mobil ini dibuat purpose-nya satu, untuk ikut tanding di World Endurance Championship di kelas GTE. Dan kebetulan hal seperti itu diizinkan. Jadi mobil ini adalah mobil yang dibuat Porsche khusus untuk memenuhi regulasi dari balap ketahanan tersebut. Pada saat baru, mobil ini harganya saja sudah kira-kira hampir 4 kali lipat dibandingkan Porsche Sprint Cup misalnya. Jadi dengar-dengar hampir 1 juta euro harganya dalam keadaan baru. Dan mobil ini diproduksinya terbatas, hanya ada 15 unit di dunia, dengar-dengar. 4 itu milik tim factory-nya Porsche, kemudian 10 itu untuk customer, kemudian ditambah 1 lagi, ada customer spesialnya Porsche, saya nggak tahu siapa, yang minta dibuatkan mobil seperti ini juga, jadi total ada 15 mobil. Nah, karena mobil ini dibuat berdasarkan regulasi, akhirnya mobil ini menuai banyak kemenangan. Dari 60 kali start kalau nggak salah, itu 25 kali juara satu, bahkan podiumnya itu lebih dari 80 kali. Artinya ada sejumlah balapan yang dia double podium atau triple podium. Kemudian mobil ini terakhir balapan tahun 2023 di Bahrain 8 Hours dan menang. Jadi banyak sekali championship dan kemenangan diraih oleh mobil ini, serta tidak diproduksi lagi dan sudah retire, sudah tidak balap lagi karena kelasnya sudah tidak ada. Dan mobil ini pun menjadi collector's item. Baru beberapa minggu sebelum saya syuting, salah satu mobil seperti ini itu laku di angka 3,9 juta euro. Itu kalau dikalkulasi dengan kurs 17.400,
menghasilkan angka 67 miliar rupiah lebih. Dan yang membeli mobil ini tidak bisa pakai mobil ini balapan di mana-mana karena tidak ada lagi sekarang regulasi yang membolehkan seperti ini. Jadi ini last of its kind. Makanya kenapa mobil ini sangat mahal. Dan lebih gilanya lagi, pemilik mobil ini, saya bukan minta loh, saya bukan minta untuk menyetir mobil ini. Pemilik mobil ini nelpon saya dan menghubungi saya lah. Dan dia minta saya mencoba mobilnya. Wow, nyoba mobil balap di atas 1 miliar aja udah deg-degan, apalagi ini 67 miliar. Tapi it's okay lah. Sekarang kita lihat dulu mobilnya. Dari luar, dia bentuknya benar-benar mirip 911 GT3. Tapi kalau mata Anda lebih jeli, mobil ini lebar, lihat ini. Spakbornya lebar sekali. Kemudian lampu, ini juga bukan lampu asli Porsche. Ini lampu yang dibuat, ini kan di luarnya ini pakai baut dan dibuat melingkar mengikuti bentuk bodi supaya dia lebih aerodinamis. Lampunya pun dibuat mengikuti peraturan balap ketahanan. Semua panel bodi ini carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, sayap juga carbon fiber. Dan ini lihat, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini karena di bawah sini mesin. Beda dengan 911 biasa yang di sini mesinnya. Ini sekarang di depan dan ini untuk engine coolingnya, untuk intake-nya tetap dia masuk dari kiri dan kanan serta kalau kita bisa lihat dari sini ya. Kalau kita lihat ini posisi duduknya itu lebih ke tengah dibandingkan mobil balap 911 biasa. Dan untuk masuknya sangat-sangat sulit. Nanti kita masuk ke kokpitnya. Tapi sekarang lihat dulu, lihat. Semua panel bodi itu bisa dibuka copot lewat klip seperti ini. Ini juga. Jadi semuanya bisa dilepas. Nah ini balapnya one make tire ya. Jadi ini semua bannya sama, slick, ukurannya 18 inci. Lubang-lubang di sini untuk pendinginan. Dan ada satu lagi. Ini mobil punya escape hatch ya. Kali ini ada hampir di semua Porsche balap ya. Jadi ini untuk menyelamatkan diri kalau misalnya mobil kanan kiri nggak bisa dibuka pintunya, keluar lewat atas sini. Ini downforce yang dihasilkan mobil ini menurut pembalap-pembalap yang pernah pakai itu luar biasa. Selain sayap yang besar yang bisa diatur secara mekanikal, masih ada lagi ducktail di sini yang sangat lebar dan akan memberikan tekanan ke bawah ketika mobil ini menikung. Nah, di sini ada tow, ini untuk di mobilnya ditarik kalau misalnya masuk gravel. Tapi saya nggak berencana untuk masuk gravel. Saya nggak berencana untuk merusakkan mobil 67 miliar rupiah ini. Luar biasa, aneh aja gitu mobil semahal ini tiba-tiba ada nama saya di sini. Lihat ini knalpotnya. Kecil, hanya keluarnya hanya 2, jadi bukan buat fancy-fancyan ini mobil, benar-benar semua sesuai fungsinya. Tapi diffusernya panjang dan besar dari carbon fiber, dan ini bukan asal lurus saja tapi sudah disesuaikan dengan karakter angin yang ada di bawah mobil. Karena mobil ini diriset secara sungguh-sungguh oleh banyak engineer, jadi dia akan membuat udara itu lebih lurus dan menambah downforce. Karena kalau udara itu tidak diluruskan, dia cenderung untuk mengangkat mobil, bikin mobil itu jadi melayang. Sini ada fog lightnya, ini dipakai biasanya buat kalau misalnya sangat berkabut atau hujan atau masuk pit, nggak tahu itu ada regulasinya. Nah yang menarik adalah logo Porsche-nya. Biasanya kalau kita beli Porsche, logo ini ada macam-macam, ada yang monokrom, hitam putih, ada yang berwarna, kalau berwarna harus nambah lagi. Yang ini berwarna tapi bukan logo emblem, ini hanya stiker. Bener-bener semuanya dibuat supaya mobilnya enteng. Berat mobil ini sekitar 1.200 kg saja. Dan sekarang kita akan
menelanjangi mobil ini. Kita akan buka semua bagian bodinya untuk melihat ada apa di dalamnya. Tidak sampai 5 menit untuk nerondolin ini semua. Lihat barang-barangnya sudah di bawah, termasuk lampu semua. Sampai bagian bawah diffuser semua juga sudah copot. Nah, kenapa gampang sekali dibongkar pasang seperti ini? Ini untuk memudahkan ketika terjadi perbaikan, namanya balap ketahanan. Kadang-kadang nabrak, rusak, dan kita harus ganti. Ini gantinya cepat sekali, hampir semua bisa diganti dengan waktu yang singkat, cuman pakai klip-klip aja. Nah, sekarang kita lihat ini remnya besar sekali. Seingat saya peraturannya itu tidak boleh karbon ceramic brake, jadi ini tetap besi tapi dengan ukuran yang sangat besar. Dan lihat dong pendinginannya. Jadi dari depan dia dengan saluran serat karbon fiber langsung ke disknya untuk mendinginkan. Benar-benar nggak lewat yang lain, langsung diarahkan ke disknya. Nah, ini lihat rangkanya memang masih besi ya yang ini, tapi yang lainnya kayak crumple zone-nya semua dari carbon fiber. Nah, ini yang dari carbon fiber adalah tangki bensin. Tangki bensinnya di depan, tapi ya nggak takut karena satu ada crumple zone-nya, kedua ini tangki bensinnya juga sudah dari carbon fiber. Jadi ini keras sekali, aman sekali, sesuai dengan peraturan FIA. Lihat ini, bersih banget semuanya. Nah, ini suspensi juga bisa diatur-atur semua dari sini. Ini ada petunjuknya ini buat suspension travel, brake. Jadi ketahuan ini kabel buat apa aja. Ride height-nya juga bisa diatur, benar-benar adjustable semuanya. Nah, mesinnya sekarang kita lihat. Ini the best part-nya dari mobil ini. Mesinnya biasanya di belakang sini nih. Ini kosong sekarang. Mesinnya pindah ke situ. Di bawah situ. 6 silinder, flat 6, 4200 cc. Kalau normalnya GT3 itu kan 4000 cc, ini dinaikin 4200 cc, 510 HP. Sebenarnya bisa kalau mau lebih, tapi ini sesuai dengan peraturan. Dan mobil ini dibuat untuk endurance. Jadi nggak dibikin sampai 700 HP gitu ya. 510 HP, tapi mestinya enough, makanya dia menang banyak kejuaraan. Nah, ini di suspensi depan juga pengaturannya semua. Kaki-kakinya bersih semuanya, nggak ada kotor sedikit pun. Sekarang kita lihat kokpitnya. Nah, di sini tuh kosong nggak buat orang. Tapi di sini banyak peranti macam-macamnya. Di sini ada aki, ada fire extinguisher, ada pemadam kebakaran, kemudian ada komputer, kemudian ada untuk ngambil data semua. Ini ada di sini, ini tinggal dicolok kalau mau ngambil data. Nah, ini dari bagian kanan semua. Sekarang kita lihat kokpitnya. Ini kokpit, kursinya tuh ke tengah banget seperti tadi saya bilang, dan nggak gampang buat masuk keluarnya. Tapi kalau Anda balap pakai ini, itu harus lolos tes FIA, harus bisa keluar dalam waktu tidak lebih dari 7 detik dari pintu kiri, dan harus bisa keluar dari pintu kanan itu tidak lebih dari 9 detik kalau nggak salah. Nah, itu pedalnya. Dan ini bangkunya fix, jadi bangkunya itu tidak bisa maju mundur, tidak bisa reclining. Yang bisa maju mundur adalah setirnya, dia juga bisa naik turun, dan pedalnya bisa maju mundur. Jadi disesuaikan dari situ, bukan dari kursinya. Nah, ini tombol-tombolnya semua harus dipelajari, dan saya udah dikasih ini. Manual untuk mengendarai mobil ini beserta penjelasannya semua. Ini ada total banyak banget.
Hampir 20 halaman lah kira-kira. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam, itu kaki harus dua-duanya dulu masuk, baru badan. Masya Allah, sempit sekali. Oh, bangkunya tuh juga ngepas sekali. Tapi begitu duduk, wow. Ini rasanya udah bener-bener pas banget. Nah, karena dia nggak bisa maju mundur bangkunya, yang saya lakukan adalah maju mundurin setir. Dan, nah ini kita lihat ya. Maju mundurin pedal. Jadi saya tarik dulu tuas yang ini. Sekarang pedalnya bisa maju mundur. Nah ini pedalnya bisa maju mundur. Nah ini bisa lihat betapa rumitnya semuanya di sini. Dan udah nggak ada AC lagi. Semua pengontrolan di sini. Posisinya sih ergonomis banget ya, karena bisa di style semuanya, tapi benar-benar Anda terasa seperti terkurung gitu ya, benar-benar seperti terkurung di dalam mobil, dan lebih ke tengah duduknya. Amazing. Oke, sekarang saya mau keluar dan menceritakan satu hal yang paling mengerikan dari mobil ini. Oke, jadi kita tahu ini adalah mobil yang spesial. Kita tahu ini adalah mobil yang sangat mahal, yang sudah tidak diproduksi lagi dan sekarang menjadi collector's item. Dan satu yang mengerikan dari mobil ini adalah sejak awal mobil ini sesuai dengan regulasi, karena ini regulasi, tidak dilengkapi dengan ABS dan traction control. Jadi mekanik yang bilang mobil ini truly man's car. Jadi untuk lelaki sejati yang bernyali. Ini bahkan lihat nih, di salah satu bannya ini udah ada flat spot. Ini karena ngerem terlalu keras sampai bannya ngeblok. Dan bannya harganya bisa dekat ke 10 juta rupiah satu. Nah, jadi saya akan siap-siap buat mengendarai mobil ini. Saya pengen tahu rasanya. Dan saya juga harus hati-hati karena tenaganya sangat besar. Tidak ada traction control, tidak ada ABS, dan harganya mahal sekali. Sekarang saya akan ganti baju dan akan minta mekanik untuk memasang ini semua dan langsung bawa ke sirkuit. Let's go. Oke, sekarang saya udah pakai baju balap dan mobilnya udah siap. Dan kita bukan di Sentul, tapi kita di Sepang International Circuit. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Luar biasa. Saya ceritain di luar nanti rasanya. Oh, it's amazing. Sure. Oh, it's amazing. And you still don't have the right tires on. Sorry? You still don't have the right tires on. Yeah. Oke, jadi gimana tadi? Ini by the way, mobilnya udah lagi disiapin lagi buat pindah tempat. Jadi mobil ini mau di-show oleh Porsche Carrera Cup Asia kalau nggak salah ya, karena mereka lagi ada balapan juga. Oke, jadi gimana tadi? Well, saya nggak nge-push benar-benar maksimal karena saya tahu berapa nilai mobil ini. Tapi luar biasa engineeringnya. Jadi yang saya baru tahu juga, mesin itu bukan cuma dipindahin ke tengah, tapi dibalik juga rotasi mesinnya, posisinya dengan gearboxnya juga sedemikian rupa sehingga menghasilkan balance yang luar biasa. Dan memang balance-nya dahsyat. Mobil ini gampang sekali untuk oversteer, tapi gampang juga di dikoreksi. Terus karena downforce-nya besar sekali, semakin kita kencang, semakin ngegrip mobilnya. Tapi itu artinya ngilu banget gitu. Saya nggak, karena kalau downforce besar gitu, kita speednya tinggi dan kita belok, gripnya bagus. Tapi sekali lepas udah langsung nggak bisa dikendalin, mungkin nabrak atau segala macam. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Tapi dan satu lagi, di dalam mobilnya ternyata ada AC. Jadi dingin tadi selama ngetes. Setirnya direct, remnya luar biasa pakemnya. Saya kira saya ngerem udah deket, ternyata masih bisa lebih deket lagi. Gripnya luar biasa. Perpindahan giginya silk as smooth, halus seperti sutra, nggak ada getaran sama sekali, terutama pas downshiftnya. Wow, pengalaman berharga, dikasih kesempatan nyetir mobil balap yang barunya aja harganya 17 miliar dan sekarang udah hampir 70 miliar rupiah harganya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Mitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya, satu lagi. Jadi mobil ini dipamerin dengan nama saya yang ada di sini di samping. Padahal bukan saya yang punya, bukan saya pembalapnya. Bye bye.